bil badi, orang yang berhubungan badan. Yang kedua wa khurujul mani, orang yang keluar mani. Wal haidu, dan yang ketiga orang yang haid. Wal nifas, dan yang keempat orang nifas atau lahiran, pasca lahiran. Wal wiladah, orang yang lahiran juga. Dan yang keenam wal mautu, orang yang meninggal. Wajib dipandiin. Kalau dia nggak dipandiin, ilmu fikih mengharuskan dia harus diangkat. Makanya kemarin ketika musim Covid itu terjadi perdebatan bagaimana itu wajib. Makanya kalau memang yang gagal ya ahli, keluarga yang mau juga lagi mati. Lalu bagaimana dengan yang dimatiin? Maka ulama tidak mempermasalahkan, membuat kajian darul mafasidu muqaddamun ala jalbil masalih. Khawatir terjadi penyebaran virus, penularan penyakit, maka tidak jadi masalah, dikuburkan tanpa dimandiin, yang penting disolatin, dikafani, itu dibungkus. Makanya orang yang wajib mandi itu ada 3. Ilajul hasafah fil badi, orang yang berhubungan badan walaupun tidak mengeluarkan apapun. Wa khurujul mani, orang yang keluar mani. Wal haidu, orang yang haid. Yang selanjutnya orang yang nifas. Wal wiladah, orang yang melahirkan. Dan yang keenam orang yang wajib mandi tapi dimandiin adalah orang yang mandi. Nah, selanjutnya paslon bermulai ini pasal furudul ghusli. Dikit ini wajibnya mandi. Tata tertibnya yang pertama itnani, ada 2. An-niyatu, yang pertama niat, dan yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, yang kedua sempurnain badan dengan air. Jadi kalau mandi mah gak ada aturan-aturan yang khusus, gak ada aturan-aturan yang seperti wudu, ada rukun-rukunnya enggak. Kalau mandi mah yang penting pertama dia niat, yang kedua semua anggota badan harus terkena air. Tuh, harus terkena air. Mana airnya? Air yang tadi tuh. Tapi bukan air yang qalil, itu mah air yang qalil mah sedikit. Pasti kalau mandi mah air yang banyak. Jadi harus kena semua ke badan. Jangan sampai ada anggota badan yang enggak kena, maka nggak sah mandi. Di sini dijelaskan ketika mandi hadas, mandi besar adalah harus semuanya takmimul badani, yaitu harus sempurna badannya, harus kena semua badannya, nggak boleh ada yang kena. Lalu bagaimana ketika dia masih belum mandi hadas, ada anggota badannya yang copot, contoh rambut atau kuku, itu bagaimana kan copot itu? Kadang ada yang dibungkul, ada yang ini. Sebenarnya anggota badan yang copot, yang udah pindah, maka sudah bukan bagian daripada anggota badan. Jadi nggak mesti dibasuh juga. Ada juga memang pendapat ulama yang boleh, yang harus dikumpulkan, yang nanti ketika kita mandi sekali dibasuh. Jadi sebenarnya mah ketika udah copot, udah bukan daripada bagian anggota badan, maka kebuang juga nggak apa-apa. Yang di sini disebutkan ketika mandi besar itu wa ta'mimul badani, sempurnakan badan. Berarti yang dinamakan badan yang ada di anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki yang masih nempel, berarti itu anggota badan. Tuh, begitu. Jadi tadi kita bahas juga masalah bab niat. Diingat-ingat lagi bahwasanya niat daripada wudu, niat daripada sholat, yang wajibnya di dalam hati, yang diucapin bersuara sunnah. Caranya bagaimana? Muqtaronan bifikrihi, berbarengan dengan sholatnya, berbarengan dengan wudunya. Terus bagaimana wudunya? Wudunya pakai air. Ada berapa airnya? Ada 2. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 pula, berarti boleh di botol, boleh di gelas, yang penting tidak kena najis.
air yang lebih dari dua pula, walaupun dia kena najis, yang penting tidak berubah warnanya, bentuknya, baunya. Begitu cara mengertinya itu. Terus apa lagi? Orang yang mau sholat, orang yang mau wudhu harus bebas daripada hadas besar. Berarti dia wajib mandi besar. Kalau memang nggak ada air, maka boleh tayamum dulu buat kepentingan sholat. Ketemu air, baru dia mandi. Orang yang wajib mandi ada berapa? Ada 6. Yang pertama orang yang berhubungan badan. Apalagi selanjutnya orang yang keluar mani. Apalagi orang yang wajib mandi, orang yang haid, orang yang nifas, orang wal wiladah yang melahirkan. Dan yang keenam yang wajib mandi adalah orang mati. Dan juga fardunya mandi yang harus terpenuhi. Yang pertama, ketika mandi hadas, niatnya jangan lupa. Jika tetesan pertama air niat nawaitul ghusla li hadasil akbari fardhulillahi ta'ala, saya niat mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Selanjutnya sempurnain badan, lepekin, bersihin biar kena sama air semua, maka sempurnalah badannya, barulah dia boleh sholat. Enak gitu tuh, wudunya rapi, kita tahu airnya, tinggal tata cara sholatnya di bab berikutnya. Tapi ternyata masih ada siapa saja orang yang wajib wudu. Faslun bermula ini pasal syurutul wudu, syarat wudu asyaratun, ada 10. Nah, orang yang wajib wudu, yang harus wudu itu ada 10. Yang pertama as'al islamu, orang itu Islam. Yang kedua watamyizu, dan bermula dia tamyiz, wa niqa'u anil haidi, dan juga dia bersih daripada haid, wa nifas, dan nifas. Wa amma, dan adapun perkara yang na'u, yang mencegah usulul ma'i, datangnya air, ila basyarati, ke kulit. Wa alla yakuna, dan bahwasanya tidak terbukti ala uduin, atas anggota ma yughayyirul ma'i, yang tidak terkena air. Wal ilmu bifardiyati, dan mengetahui kefarduannya. Wa alla yataqida fardhu, dan mengetahui dan meyakinkan itu wajib. Min burudiha, daripada wajibnya sunat, dan itu sunat. Wal ma'u tahur, air yang suci. Wa dukhulul waqti wal muwalati lidaimil hadas. Jadi yang wudu juga enggak hal asal-asal doang, ternyata dibahas juga. Ada 10 syarat orang yang wajib wudu. Yang pertama al-islamu, dia Islam, pasti dah itu mana tahu semua, nggak mungkin yang lain wudu. Wa tamyizu, nah ini dia, apa tamyiz? Mumayyiz, orang yang bisa membedakan yang mana yang salah, yang mana yang benar, berarti dia udah akil balik. Bagaimana kalau belum akil balik? Apakah dia wajib sholat? Enggak wajib sholat. Apakah dia wajib wudu? Enggak wajib wudu. Kita ngajarin, wajib ngajarin. Tuh, tamyiz. Seandainya nih, kan kita udah tahu tuh, mana batasannya? Sekurang-kurangnya usia anak 9 tahun, sebanyak-banyaknya 15 tahun. Tamyiz dan mumayyiz, ada namanya mukallaf juga yang dibebani. Nah, di tamyiz ini kenapa menjadi syarat untuk orang itu wudu? Karena apa? Dia udah punya tanggungan, dia udah banyak, maka wajib wudu. Khawatir apa? Ketika dia nggak wudu, ada hadas kecil. Makanya ketika udah gede, udah balik, ketika istihya, ketika kencing atau buang air, harus perhatikan daripada bersih. Apalagi orang yang wajib wudu, wa niqa'u anil haidi, dia bersih daripada haid dan nifas. Ya pasti, kecuali dengan catatan airnya mati, nggak bisa mandi, udah masuk waktu sholat, maka dia tayamum.
Wa amma dan adapun perkara yamna'u yang mencegah usulal ma'u datangnya air ila basyarati ke kulit. Ketika kita wudhu jangan sampai ada hal-hal yang mencegah masuknya air ke pori-pori kulit. Contoh, ketika kita pakai hand body, kalau bisa habis wudhu. Bolehkah kita habis pakai hand body? Boleh. Jangan sebelum wudhu. Gitu. Jadi kalau kita pakai hand body sebelum wudhu, takutnya ketika kita wudhu airnya nyampur tuh sama hand body atau sama yang lain-lain lah. Lekok. Iya benar. Lekok urusannya. Begini. Bukan air minyak. Makanya minyak sampai apik nih. Tuh. Yamna'u usulal ma'u ila basyarati. Jangan sampai ada yang mencegah datangnya air ke kulit. Jadi kalau bisa pakai bodinya, pakai wewangiannya setelah kita wudhu, jangan sebelum kita wudhu. Lalu bagaimana kalau keringat? Kita wudhu lagi keringetan nih, nggak jadi masalah kalau keringat. Kenapa? Keringat itu bagian dari tubuh kita, bukan dari luar, bagian dari tubuh kita. Makanya ketika kita wudhu harus bersih semua, baik di kuku, di tangan, di kulit, dari manapun. Jangan sampai ada yang mencegah daripada datangnya air. Bagaimana kalau dicegah? Nggak sah wudhu. Nggak sah wudhunya, sholat itu nggak sah walaupun sesuai dengan aturan. Nah, sampai itu ada yang nausul ma'u ila basyarati, yang mencegah daripada sesuatu yang datang ke kulit. Selanjutnya, wa'alla yakuna, bahwasanya tidak terbukti ala wudu'in atas anggota ma yughayirun, yang tidak terkena air. Nah, yang kemarin kita bahas, jangan sampai ketika kita wudhu nih, yadaini ila mirfaqain, dua tangan sampai siku, ternyata yang kena cuma ini doang, maka sama kurang dari syarat, wudhunya nggak sah. Atau apalagi kaki sampai mata kaki, nggak sampai mata kaki, cuma telapak doang sama punggung kaki, sama nggak sah. Maka dibahas ini wa alla yakun ala udwin, dan terbukti atas anggota ma yughayyiru, jangan sampai tidak terkena al-ma'i, yaitu air. Harus kena semuanya. Muka batasannya kemarin kita udah diingat-ingat lagi nih, batasannya kuping ke bawah, karena kuping ke belakang masih muda ada bagiannya. Batasnya tangan sampai sikut, apalagi ngusap rambut, apa-apa sesuatu yang ada di atas kepala, terus apalagi kaki, jangan sampai enggak keusap. Jadi ditekankan jangan sampai enggak keusap, khawatir hilang daripada satu syarat ini, maka hilanglah kesahan daripada wudhu, juga hilangnya kesahan daripada sholat. Apik Islam harus begini. Lalu selanjutnya apalagi wa'ala ya'taqida fardun, dan bahwasanya tidak meyakinkan itu wajib min furudiha, daripada wajib lain atau sunnah. Nah, jangan sampai keliru maksudnya mah. Yang wajib itu ada 4, 5 sama niat, muka, tangan, basuh ngusap rambut, kaki, itu yang wajib. Adapun telinga, kuping, hidung, apalagi kekucek tangan, itu mah sunnah. Jangan sampai yang sunnah mah dipakai, yang wajib ketinggalan. Makanya di sini ditegaskan lo alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatun. Dan jangan sampai meyakinkan atau menjadikan wajibnya daripada kewajiban yang lain itu sunnah. Jangan sampai. Tetap yang pokoknya yang 4. Walaupun dia nggak ngebasuh kuping, walaupun dia kucuk-kucuk tiba-tiba nggak mengucap tangan langsung ke muka, sahurnya yang penting 4 jangan ditinggalin. Cuma abung amat kalau air masih banyak, yang sunnahnya ditinggalin. Ataupun mendingan ya kalau kuping dibasuh macongean, usah. Ya hidung begini, ubil keluar, dicoba dah. Jalin lah, bener.
Makanya apalagi ketika ngebasuh hidung, itu sebenarnya hidung itu bukan dibasuh, disedot. Iya, bukan dibasuh begini doang, disedot di hidung. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau nggak biasa, tidak pasti diumur-umuran nyot-nyot ya. Serius, benar. Tetapi itu ada maknanya. Ketika kita hidup di kawasan ngebersihin, kita nggak tahu menghirup udara apa di jalanan kotor. Kapan kita ngebersihin? Nggak tahu di hidung ada kotoran. Kalau tahu-tahu ada mobil ngangkat di hidung. Kalau udah dibersihin, kalau yang bersihnya benar, dihirup ke hidung bersih, insya Allah. Tujuannya apa? Ini ada filosofi kesehatan. Ngebersihin tangan, cuci tangan. Kemarin musim COVID kita cuci tangan ya. Ternyata Islam udah ngajarin wudu, cuci tangan kayak apa tahu? Cuci tangan sudah. Terus apa lagi? Ngebasuh kepala. Tujuannya apa? Mungkin kita banyak kerja, banyak aktivitas, panas otak kita, dibasuh menjadi adem. Kadang-kadang ada yang atur di muka dulu lah. Tuh, ngebasuh muka apalagi. Makanya wudu ini selain khasiatnya untuk menjadi syarat daripada sholat, wudu juga di dalam saya pernah baca kitab Masyaikhul Ibad itu yang menjadi jaminan salah satunya dia menjadi penghuni sholat. Wudu terus, maksudnya mah habis wudu sholat gitu. Jangan wudu ya tipis tangan. Apalagi ngebasuh tangan bersih tangan. Nah, maka wa alla ya'taqida fardan min fuduliha sunnatun, jangan sampai keliru yang wajibnya wudu dan yang sunnahnya wudu. Yang terakhir, wal ma'u tahur, pasti dengan air yang suci. Yang udah kita ketahui tadi ada dua, air yang sedikit dan air yang banyak. Air sedikit nggak boleh kena najis, air yang banyak kalaupun dia kena najis yang penting nggak berubah daripada bau, rasa dan rupa. Yang selanjutnya, wudu ini waduhulul waktu, masuknya waktu. Jadi wudu ini wajib bagi orang yang besek. Dibahas wal mualatu lidaimil hadasi, yang sewaktu-waktu dia kencing. Jadi kalau memang yang sewaktu-waktu pengen kencing atau pengen apa, wudunya itu ntar aja. Kalau di bahasa kita mah anyang-anyangan. Kalau lagi anyang-anyangan kan takut najis dulu, maka dirukso, diingatkan wudunya tak ketika udah masuk aja baru wudu. Kalau wudu nih kita bahas juga sekilas, sebenarnya mah bahas tentang bedanya wudu sama tayamum. Kalau tayamum ketika tidak ada air doang bolehnya, dan juga melakukan tayamum cukup buat satu waktu sholat, dilakukannya ketika masuk waktu sholat doang. Contoh, johor, air mati, di sini juga kita tayamum langsung sholat. Nggak bisa, ntar asar nggak tayamum lagi, asar harus tayamum. Tapi kalau wudu, ketika wudu di azan johor, asar belum batal, boleh langsung sholat asar. Maghrib belum batal, boleh sholat maghrib. Sampai terus. Maka bahkan ulama searching silakan Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu apa lagi banyak, Syaikhul Qadir Jilani dan lain sebagainya. Al-Imam Nawawi, beliau itu satu hari cuma sekali yang dulu. Kenapa? Saking gak batal-batal, habis sholat, zikir, wirid, ngarang kitab. Sholat lagi, zikir, wirid. Boleh kalau wudu mah. Jadi kalau wudu mah boleh satu kali wudu buat semua sholat. Kalau belum batal, gitu. Cuma kalau ada perasaan dari mana ya, aku injek ini gitu, wudu aja. Tetapi kalau tayamum cukup buat satu waktu sholat. Dan nah, kalau dia yang ada masalah wal mualatu lidaimil hadasi, seandainya anyang-anyangan, kalau bahasa kita ini dibahas di kitab nih. Ini udah agak corona, bahasanya anyang-anyangan. Kalau di kitab mah wal mualatu lidaimil hadasi, orang yang selalu tiap saat membuang hadas.
geser bahasanya mah gitu, atau lagi mencret gitu. Jadi dia wudhunya nanti aja ketika masuk waktu wudhu. Nah, maka untuk itu mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal. Bab wudhu, air, syarat wudhu udah kita bahas. Mungkin minggu depan nanti kita bahas, kita ganti kitab dulu Masyarakat 5, kita bahas tentang tauhid dulu. Jadi 2 minggu tauhid, 2 minggu fikih, 2 minggu tauhid ibadah, 2 minggu fikih, artinya seimbang. Jadi secara pemikiran kita untuk bekal kehidupan dunia, baik ibadah yang wajib maupun sunnah, yang kebiasaan Nabi lakuin apa, yang kebiasaan ulama lakuin apa, amalan soleh apa. Kalau ini mah tata caranya biar sholatnya benar sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para ulama. Mungkin topik yang selanjutnya tentang pembatalan daripada wudhu. Masih bab wudhu panjang Islam. Terbaru masuk kepada sholat, bab puasa. Apalagi udah pindah kita mah. Kalau udah bahas tentang masalah haji, masalah zakat, terus masalah zakat mal, zakat harta dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan intinya terus kita istiqomah biar seminggu sekali, yang penting kita ada silaturahminya, ada istiqomah dan hajinya, ketemu terus begini, insya Allah ini semua menjadi catatan baik buat kita. Yakin ma yalbidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap saat apa yang kita lakukan, setiap saat apa yang kita ucapkan, malaikat raqib dan atid ada samping kita selalu mencatat, nggak bakal ketukeran. Pahalanya pasti ada. Amin ya robbal alamin. Mungkin ada yang kurang jelas, saya lupa di kemarin ngasih pertanyaan, ada yang mau nanya silakan. Nanti kita jawab sesuai apa yang ada kita. Oh, dijawab kan jangan jadi. Nanya jawab. Iya, nanya. Ya nanya. Iya masuk dulu. Nanti ada dewek kan ngomong gitu kan ngomong aja. Itu mana itunya kayak tangan nomor. Iya nggak apa-apa. Mungkin aja mengeluarin kopi apa. Abis ini kita tutup sih. Iya. Ya. Abang nih biasa mancing ke laut. Iya. Nah tiba-tiba mau waktu sholat juhur. Iya. Nah tiba-tiba mau ngambil sholat apa? Ngambil air wudhu pakai yang asin. Iya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Iya. Tanya. Ada 7 air yang dibolehkan dipakai dulu. Salah satunya air laut, air kali, air sumur, air mata air, air hujan, air embun, air es. Air laut masuk. Boleh. Pun saya juga pernah yang anjing ini lagi nyasih. Oh iya. Ayo udah. Apa? Naik perahu. Apa? Iya, mal-mal mancing. Seru ya. Baru saya mau ngajak dia lagi mancing. Udah trauma. Bebukit dong. Mau. Berantem ombak 3 meter. Boleh. Seandainya nih kita lagi main di pantai ya, lagi main di pantai nih. Pantai ya. Mau sholat, kita lagi mandi. Udah mandi dia dulu. Boleh. Daripada turun lagi. Tapi habis mandi, ingat langsung pakai sendal, jangan pakai najis. Lagi mandi udah. Mandi. Kalau itu dua lebih kita silat sorry. Panggil dari tahu. Udah kejebur ya. Sah dulunya. Boleh. Kenapa? Itu udah kelewat sempurna. Semua kena. Nyemplung semua. Boleh. Jadi kalau masih ada serok, kalau itu karena di kalimat langsung aja kan duduk. Boleh begitu. Bikin pantai itu apa? Boleh. Ayo Ji. Nanya tuh, gimana Iwan? Di luar jalur kan nggak apa-apa nanya. Bagaimana biar itu gitu? Akuan air kopi. Aku air kopi mah. Kopi bener telat. Jangan lihat. Iya.
Ya mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk malam hari ini. Allah sehatin badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan khusus untuk anak dan keturunan cucu dan cicit saudara sepupu, Allah jadikan anak yang salihin dan salihah. Kita doakan untuk saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, melangkah badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال والله أعلم بالصواب. استغفر الله من ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين يا مجيب السائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك رحمة النبيين وحفظ المرسلين والحفظ الملائكة المقربين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم افتح لنا أبواب علمك ويسر لنا أبواب العلم وتوسع لنا أبواب العلم علما وفهما ويقينا صالحا من الليل والنهار إنك على كل شيء. اللهم تقبل واشهد غيث بكرة عهدية بلغة إلى أسمائك سوق إلى الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نجله وسيم دخله وانزل ما يسترجع البلد ونقيه من خطايا كما ينقي الثوب الذي من الناس وابدله دارا خيرا من داره وعلى قوله عليه وزوجا بين جنه وعيد من عبد الناس. اللهم انا نسال الاسلام في الدين والدنيا والاخره وعافيه من جسد وزياده والعافيه وبركه في الشفاء وتوبه قبل الموت ورحمه الى الموت وبركه وحول عليه في شفاعه الموت نجد من النار ورفع الحساب. ربنا اتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى الله يا الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الله يا الله يا رب مصطفى الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله. نبينا الأمير نحب فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله يا الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما
Allah ya Allah baligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Farhan yang sudah begitu panjang memberikan bimbingan. Mudah-mudahan bagi kita semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang mendengarkannya. Dan ini pengajian yang ketiga yaitu membahas kitab Satu Jenazah, dan pengajian untuk yang keempat yaitu membahas kitab ya. Untuk kali ini pengajian sampai di sini dulu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.